طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحييكم بتحية الإيمان، تحية الإسلام، تحية الأهل الجنة، وتحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين. أما بعد. Apa-apa ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mari balik kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kita ajarkan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah mempersatukan. Siapa yang disatukannya Pak Bu? Antara Muhajirin dan Ansar. Dua adai, dua parangai, dua berbeza-beza pada masa itu bisa bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Dan itu sebagai contoh untuk sampai lo kepada kita pada masa kini. Yang mana kadang daerah kita berbeza-beza, lokasi kita berbeza-beza, parangai kita berbeza-beza, abah kok bisa kita bersatu ketika berbeza-beza tu ada di tengah-tengah masyarakat. Baik Bapak Ibu, sebelum kami mengkaji, kalau dari segi tema yang diajar pengurus, kalau nak salah tentang persoalan adab ikhtilaf dalam Islam. Sebelum kita mengkaji tentang persoalan itu, kalau ambo kajian di Siko mungkin lah agak acuk lah. Biasa hari Selasa ya Bu, Selasa ya Pak. Yang sebagian Pak ada yang tahu. Selasa malam. Tapi dek gara-gara hari kini rami dari biasanya, tentu ancak kita ulang perkenalan dia. Lain Bu, kalau ibu kali masih ingin membawa tak? Alai, siapa membawa? Ustaz kekasih Pak Bu. Kekasih minta apa? Apa situ Pak? Baik Bapak Ibu, kalau nama sebagaimana yang disebut oleh Ustaz kita tadi bahwa nama Muhammad Khalilur Rahman. Panggilan sehari-hari Khalil. Alhamdulillah lah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga. Tapi yang belum berkeluarga lagi. Kemudian Bapak Ibu, ambo kini tugaskan sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Tanah Datar. Secara umum ditempatkan di 10 kota, tapi agak khusus di negari Pandai Sike, di negari kita. Tapi lokasi yang mana ditempatkan di Jorong Baruah, Pak. Jorong Baruah di bawah pasar tu, ada gedung tu, gedung serbaguna bawah tu, jalan lurus ke bawah tu ada musola ketek. Samping musola tu ada rumah, di situ. Di situ tempatkan. Itulah untuk perkenalan. Kalau asli mana dari Rau-Rau, Sungai Tarap. Tidak Rau yang dari Pasaman, tapi Rau-Rau yang dari Sungai Tarap. Itulah untuk perkenalan rasanya Pak Bu. Kalau untuk nomor HP atau bahaya yang lain-lain selebihnya, itu bisa diminta ke pengurus atau ke yang lain-lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kajian tentang persoalan adab ikhtilaf dalam Islam. Sebenarnya kajian ikogo Bu Pak, sari-sari susah kalau kita kaji di tengah-tengah masyarakat. Batu sari-sari susah, ketika ilmunya mudah tapi prakteknya gogo agak payah sedek kita. Babe tu dek gara-gara banyak penganak kita di tengah-tengah masyarakat yang kadang berbeda satu sama lain, kadang awak hilang toleransi awak sesama Islam dek gara-gara berbeda penganak itu tadi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita teliti balik lu. Itu adab, itu ikhtilaf. Kalau dari segi bahasa, adab tu bisa diartikan sebagai sikap. Secara umum sikap artinya bukan. Sebab ada juga ulama yang berbeda pendapat loh. Dari segi tu pengertian adab, tu pengertian akhlak, beda itu. Tapi yang kita pahami pada masa kini, cik senyum. Itu adab itu adalah sikap kita, itu intinya. Itu adab. Kemudian cile ada namanya ikhtilaf. Ikhtilaf tu asal katanya itu adalah khalafa. Apa artinya tu? Berbeda pendapat.
Tapi dalam persoalan itu berbeda pendapat. Kita bagi dulunya Pak Bu. Ada orang berbeda pendapat karena sama-sama punya dasar. Ada orang berbeda pendapat karena cik lain yuk karena teragak berbeda asalnya. Tak ada dasarnya dah. Kalau berbeda tapi ada dasar, itulah yang dinamakan dengan ikhtilaf tadi. Contoh, kita contoh yang ada di tengah-tengah masyarakat. Orang contoh kini bismillah contoh kita orang. Bismillah gua ada yang sir, ada yang jahar. Sama-sama punya dasar contoh kedua. Atau cek lain, ikut yang terasa bana pas kita berpuasa petang. Ada yang puasa hari Senin, ada yang puasa hari Selasa. Atau rasa bana ada waktu ini. Berbeda, tapi keduanya punya dasar. Yang tak punya dasar, itulah yang tak dikatakan sebagai ikhtilaf. Contoh, nyo Senin atau Selasa orang berpuasanya. Akhirnya puasa hari Rabu. Tiba hari Rabu menganya Bu. Yo baat tu hari Rabu puasa. Yo pada orang bercakap saya Senin Selasa hari Rabu boleh lah pasti orang masuk bulan puasa mah kan. Hari Rabunya puasa jadilah. Tapi dalam ajaran Islam yang ikhtilaf tadi itu ketika ada dasar keduanya, kita ndaklah boleh bisa menyalahkan satu sama lain dah. Itu intinya. Ini yang terjadi pada masa kini. Ada orang puasa hari Senin, ayo orang puasa hari Selasa selesai aja. Ada orang puasa hari Selasa, orang puasa hari Senin selesai adanya. Padahal ikhtilaf perbedaan pendapat dari segi ulama itu hal yang wajar dalam ajaran Islam. Dan bahkan berbeda itu adalah rahmat kita di tengah-tengah adanya umat manusia. Contoh kalau berbeda itu adalah rahmat. Apa sama ibu contohnya nah. Ketika apa sama ibu menikah gara-gara apa je ibu menikah. Lai tertarik ke ibu atau gara-gara jodohan Pak Bu? Lai tertarik ya. Alai. Kalau ndak tu dah sampai gini ya, Bu. Anda sampai gini dia. Dek gara-gara tertarik. Menurut apa ibu gua rancak itu. Tapi ketika ada yang lain mengecen, "Dek, Pak, bini apa agak kurang-kurang nampak dia bos dek. Agak rancak lu yang cek lai gua lah ya." Katanya. Kalau itu kecewa banyak Pak Bu. Bisa ndak menyalahkan orang lain? Enggak. Karena dalam pandangan tiuk-tiuk manusia kok berbeda-beda terhadap sesuatu. Kok dalam kajian kisah telah panjang kisah itu. Ada orang dalam pandangan aku perangai gue elok, aku perangai gue tidak elok. Kalau serba salah dalam pandangan orang di tengah masyarakat itu sangat banyak sekali. Contoh saja pada masa Luqmanul Hakim mancaliak yang terjadi ketika ada di tengah masyarakat. Inyo pai jo anaknya Pak Bu naik keledai. Naik berdua kedua dia teh keledai itu. Berjalan kecil masyarakat panyiso binatang mas. Batu keledai ketik naik berdua lo tu je. Teranga di masyarakat. Dek teranga kata-kata itu dari masyarakat. Luqmanul Hakim turun anaknya naik. Naik anaknya lalu kecil masyarakat leh. Anak durako mas. Bab itu apanya lah tu suruh jalan kaki. Anak aneh untuk naik keledai lama-lama asyik naik keledainya macam. Terang lo kecil masyarakat cik itu cik lain. Lo kecil Luqmanul Hakim lebu. Luqmanul Hakim naik le anaknya turun. Tiba lo di masyarakat pandangan masyarakat lain. Aku lah kecil orang apa-apa yang kurang ajar kecil. Bab itu je. Yo, anak aku ketik baru suruh berjalan. Nampaknya tulangnya lah kare. Anyo naik keledai itu je. Adik gara-gara tu turun kedua. Aku kau turun keduanya ala kecil masyarakat lah. Ayo nak pandai memanfaatkan binatang mah je. Binatang tu untuk ditunggangi je. Ikut dibawa elelo je nya. Benar tu je. Itulah pandangan kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau dicaliak berbeza, ayo sangat banyak yang berbeza-beza tadi. Tapi dalam Islam Bapak Ibu, ketika kita caliak praktek pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang berbeza tetapi berbeza go sama-sama punya dasar keduanya. Anda disalahan dek Nabi kedua deh. Contoh. Nabi Muhammad waktu itu nyuruh dua sahabat pergi ke cik daerah untuk mantan cik surek. Apalah mantan cik surek go ke cik Nabi jangan ada kegiatan kecuali lah sampai di daerah tu. Jadi Nabi ke cik sahabat. Kira sedang berjalan tadi masuk waktu zuhur. Tiba masuk waktu zuhur kecik yang sahabat dan cik waktu zuhur lah masuk ikut perintah Allah pertama sekali harus kita kerajaan solat pertamanya dulu.
Tua kecil sahabat yang cek ibu, enggak sih. Kecil Nabi tadi sih. Jangan ada kegiatan kecuali lah sampai di daerah itu. Kita kan dah gialo kelinganan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang solat gugur bisa dijamak aja. Jamak salah dia utus asarnya banyak aja. Anda ada aja. Apa cakap jadi? Yang cik solat di awal waktu cik mambiak keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapisahnya jadi. Balik dari mantan surah itu tiba Nabi Muhammad SAW. Adik kecil Nabi. Nabi, kami tadi baca cakap aja. Berbeda dengan kami. Apa bedanya? Yo yang cik solat di awal waktu yang cik lain solat di jamaknya aja. Main betul Nabi je. Kecil Nabi yang Pak Bu. Yang pertama sekali solat di awal waktu kecil Nabi inyo mengamalkan perintah Allah. Yang kedua tadi mambiak keringanan yang dia dari Allah. Itu kecil Nabi. Sama-sama betul, tidak ada yang disalahkan. Atu pada masa sahabat yang waktu itu ada Nabi, bedanya tidak ada disalahkan Nabi. Pas masuk ulama-ulama kadang, imam-imam besar, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ampe imam kadang tu yang kita kenal, apa beda pandangannya dari segi kampe-ampenya tadi. Tapi kita lihat dari segi sejarah Pak Bu, yang Imam Syafi'i inyo baguru kepada Imam Malik. Tapi beda pendapatnya. Pernah nak cari ada bu yang dari segi kisah Imam Syafi'i bawa senapang nyutembak Imam Malik gara-gara berbeda dari pandangannya. Tak ada. Pernah nak kita cari yang kita dengar Imam Malik gugu mengutuk-ngutuk Imam Syafi'i gara-gara inyo berbeda pendapat satu sama lain. Tak pernah. Yang ada kita dengar adalah Imam Malik mendoakan Imam Syafi'i ketika sujud terakhir, ketika duduk tahiyat akhir sesudah itu. Yang Imam Malik contoh perbedaan yang paling mendasar mana Pak Bu acuk pakai di masyarakat. Atau ketika solat subuh Imam Malik tak pakai dia kunut dah. Tapi Imam Syafi'i nyo pakai kunut. Yang Imam Syafi'i mengatakan yang kunut itu bukan rukun solat, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan dari Imam Syafi'i. Sehingga banyak Pak Bu, pernah satu kali Imam Syafi'i go painya solat ke tempat Imam Malik. Kirunya jadi imam. Kirunya dek masyarakat di bawah belakangnya itu aku Imam Syafi'i. Dalam hati sedang solat gua. Ko Imam Syafi'i yang sedang solat gua, berarti nya pakai kunut gua kalau subuh kini gua jadi. Kiranya lah rakaat kedua sami Allahu liman hamidah. Kalau nyo baca pendek Rabbana walakal hamd akan cepet titik sujudnya. Kalau nyo baca yang agak panjang Rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru agak lama satu baru sujud. Ikulah rakaat kedua ditunggu kunut gua tak tiba-tiba dah. Sujud yang terjadi. Biarlah dikau ditanya aja ya dalam hati. Ndaknya ngecek langsung Pak. Kalau lagi cek langsung batal solat dah. Dalam hati tak kena aja itu solatnya langsung sampai selesai. Lah selesai solat ditanya yang pengikut Imam Malik tadi, Imam Syafi'i, yo je. Bako nak pakai kunut tadi engkau kan biasa pakai kunut ketika solat misalnya kan. Ambo menghargai Imam Malik. Ku daerah kekuasaan Imam Malik go je. Ambo hargainya je. Itulah pada masa 4 imam mazhab, mereka saling mendoakan satu sama lain. Pas masuk kita kini, aduh nak kisahnya cik, aduh. Contoh Abdurrahman Sudais. Inyo biasanya bismillahnya go sir Pak. Ketika di Mekah tu ndak dia baca bismillah go gara-gara. Tapi tiba ni di Jakarta sekali solatnya nyo baca bismillah go gara-gara. Bismillahirrahmanirrahim. Nyo baca itu ketika sebelum baca Al-Fatihah. Nyo baca Al-Fatihah tadi. Dari hal itu Pak, kiranya ulama-ulama kita ada perbedaan pendapat tu tidak mengakibatkan inyo saling bermusuhan satu sama lain dah. Tapi saling menghargai itu yang paling penting dalam ajaran Islam. Dan itulah kisah yang dikatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kita dalam tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Yang pandangan dari masyarakat biasanya Pak Bu, jangan bercerai-cerai go, yo penganawak cie salah satu, jangan sampai beda. Kok berbeda-beda berarti kita yang berbeda dari awak atau sasek. Itu yang apa ya? Padahal ada penjelasan ayat sesudah itu.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a, kecil Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kalau dari segi ingin-ingin lah, syukurilah ba'anyo engkau sebelumnya tu bermusuhan. Yang Muhajirin sama Ansor dulu tu orang adai tradisi di Mekah, jo di Madinah, babeda tradisi ya. Babeda lo perangnya. Id kuntum a'da'a, engkau tu pemusuhan dua awalnya. Fa'allafa baina qulubikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berbeda pangana yang cie yang disatukan di Allah pertama kalinya, tu hati kita yang harus bersatu, kata Allah. Kok pangana awak berbeda, itu yang jelas. Mana sahabat tadi, cie solat di awal waktu, cie membiak keringanan di Allah. Tapi cie yang perlunya fa'allafa baina qulubikum, disatukan hati gue yang perlu kan dalam ajaran Islam. Yo contoh awak puasa hari Senin, puasa hari Selasa, berbeda kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai yang tetangga puasa hari Selasa, yang awak puasa hari Senin, ndak jadi awak magi apa bukan dek gara-gara berbeda awak tu puasa. Jangan sampai begitu. Sebab dalam Islam yang disatukan pertama sekali itu adalah fa'allafa baina qulubikum. Yang disatukan tu hati awak. Lah siap bersatu hati awak, kata Allah lah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Segera setelah hati kita bersatu Bapak Ibu akan ditemukan yang namanya bi ni'matihi ikhwana. Nikmatnya tali persaudaraan. Jadi yang saudara tu bukan berarti sama selero sedoi, ambo suka pade-pade, ibu belum tentu suka pade lah. Bahkan yang wak banci na dulu kadang bisa jadi yang kita suka pada masa kini. Atau pernah lo terjadi pada mama ambo tu. Bab itu yang mama kata nak nak niat nikah orang Jawa ada je. Yang kira dia etek men itu loh. Nak niat nikah orang Minang tu kira apa jadi padu. Akhirnya yang mempersatukan tu bukan perbedaan, tetapi hati kita yang bersama. Wah. Hati kita go, yo berbeda awak sesama muslim, sama-sama berbeda awak dari segi pandangan. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita saling berpecah belah satu sama lain. Lalu baa adabnya oleh, baa sikap awak menyikapi perbedaan pendapat dari segi ulama tadi. Yang pertama Bapak Ibu, ketika ada ulama berbeda pendapat, misal 4 imam mazhab tadi. Kok contoh mana pas hari raya kurban. Kok kurban kata Imam Malik wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau kurban kece Imam Syafi'i sunat muakkad, karena yang kogo sunat tapi Nabi tak pernah ninggalnya dah. Yang kece ulama yang lain hukum kurban go ya sunnahnya aja. Beda dari segi ulama itu tadi. Adabnya Pak Bu, adabnya yang paling pertama sekali adalah kita pilih salah satu. Contohlah kita tarawih, kalau di siku berat tarawih 23. 23. Itu kan mengikuti Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik berapa kalinya Bu? Imam Malik berapa kali solat? 36. Kalau dari segi hadis dari yang disampaikan di Aisyah, Nabi solat malam itu sama je Nabi solat malam tarawih itu sama je Nabi solat malam mau dari biasanya aja. Waktu 8 kali, 3 kali, 4 sebelah jadi. Tapi dalam persoalan itu ketika kita meyakini salah satu ambo, yuk kita ikutilah Imam Syafi'i 23 kali. Jangan kita sesatkan lo orang yang sebelah rakaat. Jangan lo kita sesatkan pula orang yang 36. Nah, ada yang 36 Pak, tapi yang belum pernah sebut lah. Tapi dari segi ilmunya pernah ada 36, tapi yang ketika ambo pergi ke ceramah-ceramah kisaran siku, belum pernah bersebut 36. Yang ada bersebutnya 23 cek sebelah cek. Tapi jangan sampai itu membuat kita berpecah belah, saling menyesatkan satu sama lain. Kita pilih salah satu. Walah, ambo yakini Imam Syafi'i, yalah kita ikuti itu. Tapi ketika ada orang lain meyakini berbeda, apakah kita salahkan? Tidak. Berarti nyo meyakini yang disampaikan di hadis tadi. Anda ada masalah dalam persoalan itu. Sehingga kok misalnya kita di Siko berbeda, di Jorong Kota Tinggi berbeda, kok di Baruah berbeda pula, jangan sampai yang di Siko sama yang di Baruah beda Jorong, beda lo perangai, anda lo saling bersapun gara-gara itu. Jangan sampai begitu. Beda Jorong, kita tetap bersaudara karena fa'allafa baina qulubikum. Yang bersatu itu adalah hati kita. Itu yang diharapkan. Kemudian yang kedua Pak Bu, bahwa menyikapi perbedaan tadi itu jangan terlalu kita fanatik.
bana. Batu jangan terlalu fanatik bana. Yo ambo kalau ndak Imam Syafi'i asase. Ambo kalau ndak Imam Syafi'i nyo anda sah solat ambo do. Kalau mau ditunya Pak, apa ya kita solat Jumat contoh Ambo pernah bersobok sama orang yang solat Jumat gua harus pakai bahasa Arab macam. Ada yang ngecek itu Pak, Bu. Harus pakai bahasa Arab. Tak payah ambo cek. Sedang berjalan lah contoh pas hari raya. Tibunya hari Jumat berhenti kok misalnya di Malang kok tibu di siku berhenti tibu di siku berhenti. Orang ceramah yang khutbah Jumat ada pakai bahasa Indonesia okay. Ale ndak sah solat ambo itu ndak mungkin yo. Ndak solat Jumat gara-gara itu. Padahal itu adalah perbedaan dari segi ulama. Jangan sampai awak berpecah belah karena awak ndak menghargai satu sama lain. Itu makanya awak dilarang untuk terlalu fanatik bana. Ambo pernah Bu Pak ketika sekolah di MAPK Kota Baru Permanjang dulu. Ada kawan, yang kawan gue orang Jambi, yang kirunya ceriton ada sanaknya. Yang di sana itu yang kita tahu, ambo yang keceknya Muhammadiyah sesat saja. Yang batu CNU saja. Yang terbiah sesat, yang lain sesat, yang sado sesat saja. Yang batu CNU saja. Atau bagaimana? Kalau menikolah pemahaman yang sesat tadi. Batu kita mudah saling menyesatkan satu sama lain. Padahal dalam Islam beda tu hal yang wajar. Kita gogo saling menghargai satu sama lain. Contoh mana lepas Bu, ketika kita berselawat. Kalau misalnya di siko kan biasanya ketika Jumat, aku pernah sekali Jumat di siko, salawatnya itu pakai Sayyidina. Kita baca Sayyidina. Kok misalnya ambo salat subuh, baik salat subuh di baro orang biasa pakai kunut, ambo baca kunut kok sudah jadi imam. Tapi ketika di tempat yang lain, ketika ndak pakai kunut, ambo ndak pakai kunut. Oh Ustaz, berarti Ustaz mau ndak punya pendirian Ustaz. Maaf okey itu bayang. Kiranya ada cie yang para lubana dalam Islam. Itulah persatuan tadi. Menghargai persatuan, mempersatukan kita sesama kita. Umat Islam kita contohlah ba'a ulama-ulama yang terjadi pada masa dulu. Inyo berbeda tapi inyo hargai pandangan yang sahabat, yang gurunya, yang berbeda pandangan dari inyo. Jangan sampai kita saling menyesatkan satu sama lain. Sehingganya adab yang ketiga kali adalah adab dalam perbedaan itu adalah tetap mempersatukan hati awak meskipun pangan awak beda. Itu mana yang perlu kita perhatikan dan itu adalah kita jalankan. Jadi atas dasar itu Bapak Ibu, ketika kita cadiak di tengah-tengah masyarakat, contohlah, kalau bahagia tahu kini mungkin agak banyak orang tersinggung. Batu contoh yang banyak orang tersinggung Pak Bu. Contoh dari segi yang ulama di Majelis Ulama Indonesia yang ada di Padang Panjang. Cerita tentang persoalan rokok misalnya. Yang ulama itu khilafiyah. Khilafiyah tadi, ada ulama yang mengatakan rokok gua haram, ada ulama yang mengatakan rokok gua makruh. Yang kadang ada orang awak itulah ngacok berbeda-beda jadi. Ketika ulama yang di Padang Panjang mengatakan rokok haram, orang yang perokok tadi, aku ulama sasik mah, enggak usah undang-undang kamari mah. Itu yang terjadi. Padahal itu adalah khilafiyah. Ada dua pandangan, cik mengatakan makruh, cik mengatakan haram. Enggak ada ulama ngecen, ada enggak rokok go yang wajib? Enggak. Ada enggak yang mengatakan rokok go sunnah? Enggak. Ada enggak rokok go yang mengatakan rokok go mubah? Enggak. Nyu dua saja. Makruh cik, haram cik. Yang ulama tu mah dia tahu haram. Yang kita mengatakan aku ulama sasik mah cik. Jangan sampai itu karena kok persoalan khilafiyah ada dua dasar ulama berpandangan seperti itu. Jadi kalau kita yang merokok berarti kita anggap aku rokok gua makruh dan gua mah. Tapi ketika kita meyakini ambo nak merokok doh sebab ambo memahami rokok gua haram bagi ambo. Anda lu beliau awak nyalahkan yang lain itu dah. Karena itu acok terjadi di tengah masyarakat. Jangan sampai yang kita membenci lo orang berpandangan itu. Lah siap dek gara-gara berbeda sekali nyong ngecek itu nyong. Atau sekali ulama ngecek itu nyong. Besok-besok tu anda ulama ledo ngecek masyarakat. Jangan sampai itu. Karena kita agiah cerita pas bagian awal tadi. Kajian itu murahnya Pak Bu, tapi praktek gue yang bedo benar susah. Agak susah. Ambo pernah hari petang tu dalam minggu ke petang payah ambo ke penyelayan. Tiba dalam kajian itu sekali seketik ambo singgung tentang persoalan hukum keluarga. Di kajian jamaah lah siap ambo ceramah di kajian jamaah.
Ustaz tak cocok cerita tentang hukum keluarga. Sebab Ustaz sendiri belum berkeluarga le dah kan. Siap tu ambo jawab kendek saja Pak. Bang kecik ambo, Pak, kalau ambo cerita tentang kematian tapi ambo belum pernah meninggal le bar so Pak. Banyak Bu. Tu jawab. Ayahnya Ustaznya tapi yang perlu mana orang yang pengalaman tu tentunya lebih lo tahu le daripada orang yang alun berpengalaman. Ayo Pak, ambo kurang pengalaman dari segi itu je Bu. Tapi ciknya Pak, ada ilmunya yang diajarkan dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu yang ambo sampaikan, bukan kata ambo. Kok ada orang katakan, yo Ustaz, kalau pakai dalil, kalau tahun yang dulu dia pakai dalil Bu. Bab pakai dalil kecek Nabi Muhammad, kecek Allah Subhanahu Wa Taala, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang yang mengatakan apa yang enggak inyo kerjaan. Ustaz cerita tentang keluarga tapi Ustaz belum keluarga boleh, kan sangat benci Allah tu je. Ambo jawab dalam persoalan niko Pak Bu, kalau ambo agak tahu ambo jo istri ambo menikonya Pak, tapi ambo belum punya istri lain, baru kan ambo dari segi ayat itu. Tapi yang ambo agak tahu Nabi Muhammad prakteknya menikonya Pak Bu, ambo agak tahu praktek dari Nabi Muhammad meniko aja. Awak agak tahu yang dikerjakan dek Nabi, bukan yang dikerjakan dek ambo. Sehingga kita praktekkan lo balik ayat ilmu disampaikan oleh Nabi. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah tentang itu tentangku walaupun satu ayat. Yang tahu tentang ajaran Islam terkait yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tahu dia tahu. Sehingga ada adab dari segi ulama. Tu adabnya dari segi ulama tadi, unzur ma qala wala tanzur man qala. Itu ulama mengatakan Pak Bu, bukan hadis. Tu coliklah apa yang dikatakannya, bukan siapa yang mengatakannya. Yang ada orang awak kadang itu jadi masalah. Ayo berbeda dari awak orang koko sekali nyo ngecek contoh mari tadi rokok gua haram, tu anda leh. Tak usah panggil-panggilnya leh. Aku ada yang mengatakan itu kan susah loh gitu. Karena dalam Islam ada khilafiyah, yang berbeda dari awak jangan sampai mudah gitu menyesatkan satu sama lain. Jadi kadang ambo harapkan itu Pak Bu. Ambo cerita tentang rokok kini mudah-mudahan lain tak banyak orang tersinggung. Kalau tersinggung hati itu tak siapa-siapa ambo tak boleh. Tapi dalam persoalan Islam pada kajian tadi kita berbeda buliah, tapi beko yang perlu satu hati kita. Jadi kok bisa kita salat ayo le tetap senyum je mencari ambo kiranya le. Jangan tak kumbuk lah mencari ambo kan. Ambo nak sesuai je ustaz godo. Takanai bisa ambo dia kan. Cerita tentang rokok hanya sampai mana ada ustaz tentang rokok ini kau kan. Jangan sampai menitu Pak Bu. Yang kita harapkan adalah hati kita tetap bersatu. Perintah Allah mana tu? Bersatu kita jangan barai. Dan kita harapkan pula Bu Pak, ketika ada yang berbeza pandangan dengan kita, jangan mudah lo wajah wago berubah. Tetap kita praktekkan sedekah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tu tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau misalnya ubah beda wa rasul de ustaz ambo yo ubah beda warna aja ustaz rasul je. Ustaz meniko ambo meniko, tapi kita saling senyum-senyum dak ustaz. Senyum-senyum tu yang perlu warna aja Bu. Sebab kalau lah hilang senyum di atas dunia go, tentu perlu warna yang namanya kesedihan tu terlalu banyak jadinya. Jadi jangan kita sebarkan kesedihan, tapi kita sebarkan yang namanya kegembiraan. Nabi basiru wala tu'assir. Berikanlah kabar gembira, bukan gambar kesulitan. Mudah awak senyum kau pada orang lain supaya awak rasa kiwa di pamudah lo, dan jangan mudah awak menyarunguk-nyarunguk dek gara-gara berbeda pendapat tadi. Itulah Bapak Ibu lah sampai setengah jam untuk kajian. Kalau perjalanan kita masih panjang, kita masih ada perjalanan lain yang mana itu salat tarawih yang akan kita laksanakan bersama-sama. Jadi sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kini, karena kajian tentang Islam itu sangat banyak, alun lain tentang kajian 6 dalam pandangan 6 nasihat Imam Al-Ghazali atau yang lainnya. Jadi kita harapkan mudah-mudahan pertemuan Jambo ada sekali lagi kalau salah di bulan Ramadan. Siap Ramadan masih tetap kita lanjutkan kajian itu, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita bersama. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pertama sekali berbeda dari segi ulama jangan mengakibatkan kita saling berpecah belah. Sikap awak harusnya pertama sekali kita pilih yang menurut pandangan kita batuah. Kue menurut ambo berpandangan ayo Imam Syafi'i, kita praktekkan Imam Syafi'i. Babedanya ketika babeda itu tadi jangan terlalu fanatik bana awak. Itu sikap awak yang kedua.
Kalau terlalu fanatik bana itu yang terjadi koleh. Mudah awak menyesatkan satu sama lain. Dan sikap kita yang ketiga adalah hati kita yang harus kita persatukan. Kita sama-sama merasakan nikmatnya tali persaudaraan meskipun berbeda dari segi pandangan. Sehingga kita praktekkanlah prinsip dari Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah Bapak Ibu, terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.